Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ajeng Kinasih dengan NPM 220120102228. Ini saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan aplikasi SPSS. Langkah pertama adalah kita buat terlebih dahulu data hasil kuesioner dari skripsi dengan judul Pengaruh Kepemimpinan, Lingkungan Kerja, dan Stres Kerja terhadap Kepuasan Kerja Karyawan PT Incor Bola Pasifik Sukorejo Pasuruan. Setelah itu, setelah kita mendapatkan datanya, kita tambahkan total dari setiap variabel. Ini telah saya tambahkan di bagian tabel yang berwarna kuning. Setelah itu, kita lanjut masuk ke SPSS-nya. Di bagian variabel view, di name kita tulis sesuai dengan data yang ada. Kalau sudah di bagian label ini, di bagian total score kita tulis nama variabelnya. 1, 2, 3, 4, Kalau sudah, kita kembali ke data view, kemudian kita kopas data yang tidak ada total variabelnya. Kita paste, kita paste. Kalau sudah begini, kita lanjut ke uji analisis linier berganda. Tapi sebelumnya kita melakukan uji validitas terlebih dahulu. Langkah pertama adalah analyze, kemudian correlate, lanjut ke bivariate. Ini kita masukkan item per variabel dan totalnya, lalu kita oke. Kita lanjutkan ke variabel-variabel berikutnya. Hasil analisis menunjukkan bahwa pada variabel pertama, percent correlation di variabel X1.1, X2.2, dan X1.4 telah memenuhi kualifikasi di mana percent correlation memiliki nilai lebih dari 0,3 dan signifikansi kurang dari 0,05. Hal tersebut berlaku pula pada variabel kedua, variabel ketiga, dan variabel kepuasan kerja. Untuk selanjutnya kita lanjutkan ke uji reliabilitas. Untuk melakukan uji reliabilitas, kita ke analyze, kemudian ke skill, reliability analysis, kemudian kita masukkan itemnya saja tanpa perlu memasukkan total dari variabel. Kemudian kita beri nama. Oke. Kita lanjutkan untuk tiap-tiap variabel. Nah, ini berikut merupakan hasil dari uji reliabilitas dari masing-masing variabel. Dapat dilihat bahwa Cronbach untuk variabel kepemimpinan sebesar 0,4, untuk lingkungan kerja sebesar 0,5, untuk stres kerja
minus 0,4 dan kepuasan kerja 0,6. Hasil analisa menunjukkan bahwa item-item ini masih belum dapat dinyatakan reliable karena nilai Chrome Badge masih kurang dari 0,7. Selanjutnya kita masuk ke uji asumsi klasik. Pada uji asumsi klasik ini, kita masuk ke bagian analyze, kemudian kita masuk ke regression, linear. Nah, di sini kita masukkan variabel X, X1, X2, dan X3 di bagian independen dan variabel Y di bagian dependent. Kemudian pada statistik, kita centang bagian collinearity diagnostik dan Durbin-Watson. Kemudian di bagian plot, kita masukkan Z-rate ke bagian X dan S-recit di bagian Y. Kemudian jangan lupa centang histogram dan norma probability plotnya. Kalau sudah, kita klik OK. Hasilnya akan muncul seperti ini. Kita lihat dulu untuk histogramnya. Jadi sebuah persamaan dapat dikatakan memenuhi asumsi normalitas apabila data berbentuk lonceng, seperti gambar berikut. Kemudian kita lihat pada normal p-plotnya, titik-titik ini telah menyebar mendekati ke bagian garis diagonal ini. Dapat dinyatakan bahwa data telah terdistribusi secara normal. Kemudian pada grafik scatter plot, bisa kita lihat bahwa titik-titik telah menyebar di bagian atas dan bawah garis Y, dan secara acak tanpa pola, maka tidak ada terjadi gejala heteroscedasticitas. Untuk uji multikolinearitas, kita masuk ke koefisien ini, kita lihat data koefisiennya. Kita lihat pada tolerance dan VIF-nya. Variabel X1, kepemimpinan, lingkungan kerja, dan stres kerja, dapat dinyatakan terbebas dari gejala multikolinearitas karena data menunjukkan bahwa tolerance dari masing-masing variabel melebihi 0,1 dan nilai VIF kurang dari 3. Selanjutnya kita masuk pada analisis uji regresi linear bergandanya. Sebelum itu perlu kita ketahui bahwa hipotesis dapat dinyatakan di H1, kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja karyawan di PT Incor Bola Pasifik. H2, lingkungan kerja berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja PT Incor Bola Pasifik. Dan H3, stres kerja berpengaruh negatif terhadap kepuasan kerja PT Incor Bola Pasifik. Selanjutnya, kita langsung ke analisis datanya. Kita masuk ke analyze, regression, kemudian linear. Sama seperti tadi, cuma kita riset terlebih dahulu. Kita masukkan variabel-variabel ini, kepemimpinan, lingkungan kerja, dan stres kerja, pada independence, kemudian kepuasan kerja pada dependent. Kemudian kita lihat di statistik. Nah, ini tidak perlu ditekan-tekan seperti sebelumnya, kita langsung ke OK. Di sini kita lihat di R-square-nya. Pada tabel R-square ini menunjukkan bahwa kepemimpinan, lingkungan kerja, dan stres kerja mampu menjelaskan kepuasan kerja sebesar 0,393 atau 39,3%, sedangkan sebesar 60,7% dijelaskan oleh variabel di luar variabel
stres kerja, lingkungan kerja, dan kepemimpinan. Seperti kompensasi, kemudian pengembangan, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita lihat pada tabel ANOVA untuk melakukan UJF. Hasil analisa menunjukkan bahwa nilai SIK kurang dari 0,05. Maka X1, X2, X3, kepemimpinan, lingkungan kerja, dan stres kerja secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja. Lalu selanjutnya pada uji T, kita lihat di bagian SIK-nya juga. Hasil analisa ini menunjukkan bahwa X1 dan X2 memiliki koefisien positif dan nilai signifikan kurang dari 0,05. Maka H1 dan H2 diterima, yang artinya variabel kepemimpinan dan lingkungan kerja berpengaruh positif signifikan terhadap Y, terhadap kepuasan kerja. Sedangkan stres kerja atau variabel X3 memiliki nilai lebih dari 0,05. Nah, 0,05. Maka dapat dinyatakan bahwa H3 ditolak. Dengan arti variabel stres kerja terbukti berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kepuasan kerja. Selanjutnya kita juga bisa melihat untuk persamaannya, berarti dapat dikatakan bahwa Y sama dengan 3,543 ditambah 0,425 X1 ditambah 0,691 X2. Sekian, terima kasih.